Assalamualaikum, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan sharing atau share sama teman-teman semua tentang gimana caranya menggunakan aplikasi Fat Secret. Dimana aplikasi Fat Secret ini berhasil membantu saya untuk bisa menurunkan berat badan. Apa sih aplikasi Fat Secret ini? Aplikasi Fat Secret ini adalah aplikasi di mana bisa menghitung kalori tanpa ribet. Kalian yang misalnya tidak tahu berapa kalori pada setiap menu makanan kalian, di aplikasi Fat Secret ini sangat tersedia sekali berbagai macam makanan dengan jumlah kalorinya. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya defisit kalori. Jadi kalori yang kalian yang masuk ke dalam tubuh kalian itu bisa kalian perhatikan, bisa kalian kontrol. Jadi saksikan terus videonya, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa like videonya, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menggunakan aplikasi Fat Secret. Yang pertama, apabila kalian belum mendownload atau belum memasang aplikasi Fat Secret kalian di HP kalian, silahkan buka dulu aplikasi Play Store-nya. Nah, karena saya baru saja mendownload. Nah, kalau yang belum, silahkan tulis Fat Secret. Nah, kemudian pencarian. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, berarti tinggal klik aja buka bagi yang sudah mendownload atau sudah mengunduhnya. Bagi yang belum mendownload, silahkan klik install di situ. Tunggu beberapa menit sampai proses pendownloadannya atau penginstalannya selesai. Bagi yang sudah, silakan klik aja buka. Nah, di sini bagi yang sudah menjadi anggota atau sudah terdaftar, silakan klik masuk. Bagi yang belum, silakan klik mulai sekarang. Nah, ini kemudian lanjut lagi, klik lanjut. Nah, ini adalah sasarannya atau tujuannya. Tujuannya apa sih kalian untuk menggunakan aplikasi Fat Secret ini? Yang pertama adalah pengurangan berat badan, yang kedua pertahankan berat badan saya, yang ketiga adalah peningkatan berat badan saya. Karena kita tujuannya adalah untuk diet berarti mengurangi berat badan, berarti kita klik yang pengurangan berat badan, lalu klik lanjut. Nah, sekarang di sini ada berapa banyak berat badan yang ingin Anda hilangkan. Ingat ya, yang ingin dihilangkan bukan berat badan saat ini. Jadi jangan sampai salah masukkan data kalian. Nah, misalnya saya ingin mengurangi 5 kilo misalnya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada jenis kelamin perempuan, laki-laki. Karena saya perempuan, kita klik yang perempuan, kemudian klik lagi lanjut. Nah, ini ada tingkatan aktivitas Anda. Ada yang jarang sekali, sedikit aktif, dan sangat aktif. Yang jarang sekali ini tuh yang banyak istirahatnya ketimbang geraknya. Bisa dikatakan sebagai kaum rebahan ya. Dan yang pekerja di kantoran, yang sering banyak duduk, kemudian yang kerjanya di belakang meja atau yang sering mengemudi. Nah, silakan klik yang jarang sekali, yang benar-benar geraknya itu sangat jarang sekali. Kemudian kalau yang sedikit aktif itu adalah kegiatan orang yang sehari-harinya membutuhkan beberapa upaya seperti berdiri secara berkala, pekerjaan rumah atau latihan ringan. Nih yang suka beres-beres rumah, misalnya sering beres-beres rumah, atau yang olahraganya 1-3 kali dalam seminggu, silakan klik yang sedikit aktif. Kalau yang aktif ini adalah bagi orang yang sehari-harinya membutuhkan upaya yang wajar seperti berdiri, kerja fisik, atau olahraga ringan secara teratur, atau bagi yang suka berolahraga 3-5 kali dalam seminggu, itu silakan klik yang aktif. Kalau yang sangat aktif, nah ini bagi atlet atau olahragawan atau instruktur
yang satu hari itu olahraganya itu bisa sampai 3-5 kali dalam satu hari itu. Nah, silakan klik yang sangat aktif. Saya coba yang sedikit aktif dulu, kemudian klik. Nah, berapakah berat badan Anda saat ini? Nah, silakan dimasukkan 65, karena saya kemarin terakhir adalah 65, kemudian 163. Tingginya, silakan klik tingginya ya. Kemudian kapankah tanggal lahir Anda? Nah, silakan masukkan tanggal lahirnya. Klik lanjut, pilih wilayah Indonesia. Nah, ini Anda akan mendaftarkan dengan menggunakan apa? Silakan diklik. Ada Facebook, ada Google. Saya menggunakan Google. Nah, di sini berat badan saat ini 65 kilo. Saya memasukkannya pada tanggal 26 Oktober. Nah, klik yang mulai sekarang. Nah, ini ada kalori yang dibutuhkannya itu adalah sebesar 1.700 kalori, dan konsumsi kalorinya masih 0 karena saya belum memasukkan menu apa saja yang saya makan pada pagi, siang, malam, atau cemilannya. Nah, makan pagi misalnya saya akan masukkan misalnya pisang. Diklik aja pisang. Nah, di sini ada pisang, diklik, kemudian ada ukurannya juga ada ya. Mau sudah dalam bentuk irisan 1 mangkok ya, atau misalnya ekstra kecil, sedang, besar, ekstra besar si pisangnya. Nah, di sini ada ukurannya juga. Saya pilih yang sedang. Saya simpan. Kemudian klik. Nah, 1 pisang sedang itu kalorinya adalah sebesar 105 kalori. Nah, kemudian klik lagi nih, mau makan apa lagi, misalnya susu UHT misalnya. Kita klik pencarian. Nah, di sini ada satu kotak, satu porsi, satu kotak kecil. Nah, misalnya saya mau masukkan yang misalnya 1 kotak kecil susu UHT. Nah, kita klik. Nah, misalnya kalian makan pagi itu hanya 2 menu itu saja, berarti jumlah kalorinya itu adalah 195 dan sisa kalorinya adalah 1.505. Nah, itu bisa nanti kalian gunakan untuk makan siang, makan malam, atau cemilan. Nah, sekarang makan siang mau makan apa nih? Saya coba misalnya mau makan nasi putih. Nah, di sini nasi putih, ada rice KFC juga ya yang sudah yang sering makan di KFC tuh ya, nasi putih Hoka-Hoka Bento. Nah, jadi di sini tuh lengkap banget. Nah, saya mau nasi putih biasa. Kemudian ini ada 1 mangkok ya, ada ons, ada porsi, ada 1 porsi, ada gram. Gram itu bagi kalian yang mempunyai timbangan, nah boleh menggunakan gram ya biar lebih pasti. Kemudian klik simpan. Kemudian di checklist. Nasi putih, kemudian lauknya misalnya saya mau makan ayam penyet. Nah, ayam penyet 100 gram, diklik, kemudian di checklist, kemudian ditambah dengan misalnya tempe goreng boleh, kemudian 1 buah, diklik di checklist. Nah, makan siangnya hanya 3 menu saja, misalnya nasi putih, ayam penyet, tempe goreng. Nah, cemilannya misalnya kalian mau cemil pepaya karena makan malamnya mau sedikit banyak misalnya. Jadi cemilannya yang rendah kalori dulu. Misalnya buah pepaya 1 mangkok bisa dalam potong dadu. Nah, di sini ada juga ukurannya ya, besar, sedang, kecil, ons, atau gram. Nah, boleh. Kemudian klik simpan. Kemudian di checklist. Kemudian ditambah dengan misalnya tempe goreng boleh, kemudian 1 buah, diklik, kemudian di checklist. Nah, makan siangnya hanya 3 menu saja, misalnya nasi putih, ayam penyet, tempe goreng. Nah, cemilannya misalnya kalian mau cemil pepaya 1 mangkok bisa dalam potong dadu. Nah, di sini ada juga ukurannya ya, besar, sedang, kecil, ons, atau gram. Nah, boleh.
Saya mau coba yang 1 mangkok potong dadu. Kita simpan. Kemudian checklist. Nah, misalnya mau makan apa lagi nih? Misalnya boleh mau nyemil, nyobain risoles ya. Nah, 1 potong, checklist. Nah, kemudian makan malamnya boleh diisi, misalnya kalian mau makan nasi lagi nih, nasi putih. Misalnya nasi putihnya kalau misalnya nggak 1 mangkok nih, mau setengah mangkok aja boleh. Berarti kita masukkan 0,5. Nah, kita checklist. Nah, kemudian makan malam misalnya mau sama pepes tahu, coba pepes tahu. Nah, ada 1 bungkus 63 kalori. Nah, misalnya ya. Kemudian ditambah misalnya tempe goreng lagi. Nah, boleh. Nah, jadi ini semuanya sudah contoh, misalnya semuanya sudah dimasukkan menu makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan. Total konsumsi kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kalian adalah 982. Nah, ini masih ada nih sisa 718 kalori lagi. Nah, boleh kalian masukkan lagi, misalnya mau nyemil apa lagi boleh, asalkan jangan melebihi dari 1700 ya. Kalau bisa kurang 100 atau 200 nggak apa-apa. Nah, di sini ada kandungannya. Di sini sudah tertera kandungannya, yang kalian makan, berapa karbohidratnya, berapa persen dari 100%, kemudian lemaknya, proteinnya. Nah, dengan menu seperti ini, jumlah karbohidratnya itu adalah 57%. Kemudian lemaknya itu 21%, proteinnya itu adalah 22%. Nah, kemudian di sini juga ada laporannya. Laporannya itu biasanya per minggu ya. Laporan per minggu. Nah, ini targetnya 1700 kalori. Kemudian kalori hariannya ya, ini rata-rata hariannya. Kemudian ini makan paginya sudah terpenuhi berapa kalori, misalnya dari 100 kalori, dan ini menunya ya. Dan ini ada halaman utama sudah berapa kilo yang berhasil turun. Misalnya di sini sharing-sharing lah, pokoknya sharing-sharing tentang menu atau sharing-sharing olahraga apa aja sih yang bagus misalnya. Nah before afternya, nah boleh. Nah, boleh juga kalian upload foto di sini, bisa ya. Nah, di sini ada gambar kamera. Nah, klik aja kalau mau mengambil foto. Nah, misalnya kalian mau sharing makan pagi kalian apa aja sih. Nah, boleh tuh ya. Boleh di sharing sama temen-temen Fat Secretnya misalnya. Kemudian ini ada berat badan. Nah, berat badan boleh diganti, misalnya berat badan awal berapa, kemudian yang awal itu 65 dan sekarang misalnya kalian sudah turun 2 kilo misalnya, boleh di sini berarti diganti 63 kilo. Nah, itu saja cara menggunakan Fat Secret. Selamat mencoba, semoga kalian bisa menurunkan berat badan sesuai target kalian. Nah, itu tadi langkah-langkah penggunaan aplikasi Fat Secret. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya ya di rumah, dan semoga aplikasi Fat Secret ini bisa membantu kalian untuk bisa menurunkan berat badan atau bisa membantu mencapai tujuan kalian. Dan jangan dengerin omongan orang lain, misalnya ribet banget sih, mau makan aja harus dimasukin dulu kalorinya berapa, atau mau makan aja harus dihitung dulu kalorinya berapa. Karena waktu dulu saya juga seperti itu, tapi untuk hasilnya kalian yang merasakan, bukan orang lain yang merasakan. Jadi fokus aja sama tujuan kalian, sama
pengulangan berat badan kalian. Jadi saksikan terus video saya selanjutnya. Mungkin video kali ini cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.